Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi. Kita kali ini akan berdiskusi tentang prinsip-prinsip pembelajaran di masa pandemi. Masih bersumber dari keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan juga Kementerian Dalam Negeri menyambut tahun ajaran baru 2021-2022. Nah, bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran yang dilaksanakan mulai tatap muka terbatas dan blended pembelajaran jarak jauh untuk tahun ajaran baru. Yang pertama, pembelajaran harus dilakukan dengan berorientasi kepada anak. Ya, orientasi kepada anak ini tentu guru harus merancang sebuah pembelajaran yang memerhatikan terhadap kebutuhan anak, terhadap kondisi anak itu sendiri, terhadap kondisi siswa, lingkungan sekitar yang ada di antara mereka, kondisi kemampuan, dan lain sebagainya. Dan tentu guru harus memastikan bahwa hak anak terpenuhi dengan baik. Dan dalam masa pandemi ini, yang pertama, yang paling prioritas adalah hak anak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, ya tentu pelaksanaan protokol kesehatan, lalu melindungi dengan sekuat tenaga agar anak kita tidak tertular virus COVID-19 dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran memperhatikan atas kebutuhan kondisi real anak-anak yang ada saat ini, sehingga ada timbal balik dan ada penyesuaian yang baik di anak-anak. Yang kedua, pembelajaran harus berorientasi kepada keterampilan hidup. Ya, kita harus sudah mulai meninggalkan mengajar hanya dengan memberikan informasi yang kita miliki, atau memberikan informasi yang dimiliki oleh guru, atau memberikan informasi yang bersumber dari satu sumber belajar, dari buku paket atau dari sumber belajar lainnya. Kedepan, anak-anak kita sudah harus dibiasakan untuk bisa memiliki keterampilan belajar, keterampilan mengolah informasi, keterampilan mengolah sumber-sumber belajar yang sudah sangat berlimpah sekarang. Anak-anak bisa belajar dari mana saja, siswa bisa belajar dari mana saja. Nah, guru tugasnya adalah memberikan kemampuan untuk bisa menghimpun, mengolah, dan juga menyerap informasi-informasi yang banyak tadi itu menjadi sebuah pengetahuan yang utuh, menjadi sebuah pengetahuan yang terpadu, dan pengetahuan tersebut berguna untuk kehidupan anak kita ke depan. Nah, keterampilan belajar inilah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak, tidak semata kita mengajarkan pada aspek knowledge, pengetahuan, atau informasi, karena bisa jadi anak-anak kita jauh lebih mengetahui informasi yang mereka dapatkan dibandingkan kita sebagai guru. Sebagai fasilitator, tugas kita lah untuk bisa mengkondisikan mereka supaya survive menghadapi perkembangan dan juga kemajuan teknologi di masa yang akan datang. Termasuk juga kemampuan dan keterampilan untuk bertahan dari wabah pandemi COVID-19. Ya, ini pun juga harus kita ajarkan kepada anak-anak. Di antaranya ya tentu tadi ya menjalankan secara baik, secara disiplin protokol kesehatan baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, prinsip yang harus dipahami dan dipegang oleh guru dalam proses pembelajaran adalah pembelajaran harus dilakukan secara lebih bermakna dan memiliki diferensiasi. Bermakna artinya pembelajaran kontekstual, ya, pembelajaran dekat dengan kehidupan anak-anak, dapat dimanfaatkan untuk kehidupan mereka di sekitar. Contoh-contoh yang diberikan pun juga contoh yang dekat dengan apa yang ada di sekitar mereka. Kalau pembelajaran jarak jauh berarti pembelajaran sebisa mungkin dekat dengan apa yang ada di rumah mereka. Contoh-contoh yang diberikan pun juga dekat dengan apa yang diberikan oleh mereka. Karena pembelajaran jarak jauh tentu kondisi rumah masing-masing anak-anak berbeda-beda, ya. Mungkin ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap, dan sebagainya. Nah, pembelajaran yang berbeda-beda ini pun juga harus difasilitasi oleh guru, fleksibilitas dalam memberikan contoh, fleksibilitas dalam memberikan tugas,
selama konten, selama substansi daripada tujuan pembelajaran itu tercapai, maka contoh-contoh yang diberikan atau latihan-latihan yang diberikan, tugas-tugas yang diberikan sangat mungkin berbeda satu sama lain sepanjang ini bisa mengakomodir tujuan dari pembelajaran yang diajarkan oleh guru-guru. Nah, ini bermakna ya dan diferensiasi. Jadi tidak harus seragam karena kalau pembelajaran jarak jauh ya masing-masing kondisi anak-anak berbeda-beda. Lalu guru juga harus aktif memberikan umpan balik ya. Guru harus aktif memberikan umpan balik terhadap respon proses belajar yang dilakukan oleh anak-anak, terhadap respon yang hasil belajar yang diberikan oleh anak-anak. Jadi selama proses belajar ya kita harus bisa memberikan respon positif, kita harus bisa memberikan respon umpan balik terhadap apa yang dialami oleh anak-anak selama proses belajar tersebut. Mungkin ada anak-anak yang langsung bisa, ada anak-anak atau siswa yang perlu waktu untuk bisa, ada anak-anak yang memang perlu metode yang berbeda untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran baik di rumah maupun tatap muka terbatas. Oleh karena itu, guru pun juga harus bisa secara lebih sabar dan telaten memberikan umpan balik kepada anak-anak selama proses pembelajaran dan juga ketika hasil pembelajaran itu sudah bisa didapatkan melalui asesmen-asesmen yang diberikan oleh pihak guru. Dan terakhir tentu yang tidak kalah penting adalah bagaimana proses pembelajaran ini tidak membeda-bedakan antara satu anak dengan satu yang lain, tidak membanding-bandingkan antara satu anak dengan anak yang lain, karena sekali lagi tadi kondisi anak-anak akan sangat berbeda, apalagi pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh, dan ketika pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka terbatas sekalipun, kondisi anak pun juga akan berbeda-beda. Ya, secara psikologis mungkin ada yang langsung siap, secara psikologis ada yang perlu waktu untuk bisa siap kembali tatap muka, dan juga mungkin ada yang perlu proses tambahan, ada treatment tambahan untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran tatap muka secara lebih maksimal dan optimal. Nah, perbedaan-perbedaan ini harus bisa diakomodir oleh guru dalam proses pembelajaran blended ini ya, jarak jauh dan juga tatap muka terbatas. Jadi inklusif menjadi prinsip yang harus dipegang oleh guru ketika melaksanakan proses pembelajaran. Tentu ini tidak mudah untuk guru, ini tidak mudah dilakukan oleh pihak sekolah karena proses pembelajaran yang di luar kenormalan dan menghadapi sebuah proses pembelajaran kenormalan baru ya kita mengkondisikan sesuatu yang normal tapi normal ini adalah normal yang baru. Jadi guru pun juga harus memiliki curiosity, harus memiliki rasa ingin tahu yang sangat luar biasa, mewujudkan suatu proses pembelajaran yang cepat sehingga anak-anak pun juga mendapatkan layanan pembelajaran tatap muka walaupun terbatas, tapi tetap dengan hasil yang optimal, tapi tetap dengan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan, mulai dari proses adaptasi di awal pembelajaran sampai dalam proses pembelajaran yang telah direncanakan hingga nanti kepada asesmen yang akan dilakukan. Tentu semuanya memiliki ragam karakter dan cara yang berbeda dari apa yang selama ini kita lakukan, selama ini guru lakukan di sekolah-sekolah sebelum pandemi berlangsung. Mudah-mudahan 5 prinsip ini bisa dioptimalkan oleh guru-guru dan kita bisa melalui proses pembelajaran tatap muka terbatas ini dengan baik tanpa ada satu hambatan. Dan sekali lagi, hak anak untuk sehat tetap menjadi prioritas dan kita semua terhindar dari penularan COVID-19 yang sudah menghantui kita, yang sudah kita alami selama 1,5 tahun belakangan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.